Ngopi. Ngobrol pagi. Ngopi, ngobrol pagi-pagi. Ngopi, ngobrol pagi-pagi. Ngopi Di Radio Magelang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat pagi sahabat pendengar. Ya, seperti biasa di hari Senin, satu acara yang memang kita kupas, di mana dengan acara ini kita berharap bahwa ini bisa menjadi satu inspirasi buat sahabat pendengar, ya, dengan apa yang nanti bakal kita suguhkan, dan moga dengan acara ini pun sahabat pendengar nanti akan bisa mengambil satu sisi positifnya. Nah, berkaitan dengan hal ini, ya. Kita lihat di Kota Magelang, sahabat pendengar, banyak sekali kuliner-kuliner yang ada di Kota Magelang. Dan tentunya saya yakin buat Anda penggemar kuliner pastinya sudah mencoba, ya kan, di tempat-tempat yang mungkin sahabat pendengar anggap itu benar menu yang luar biasa. Nah, kalau kita berbicara tentang rumah makan yang digemari dan ramai dikunjungi pembeli, ya, pasti Anda setuju kalau rumah makan nasi Padang jawabnya, iya kan? Ya, pasalnya masakan Padang menjadi satu di antara ikon kuliner Indonesia yang mendunia bisa dikatakan, ya kan? Sejak dulu kala, makanan asal Minang ini menjadi primadona karena menu dan rasanya yang khas. Ini jadi gak heran kalau nasi Padang ini diminati dari berbagai kalangan, ya kan? Ya, di Kota Magelang sendiri aja lah, tempatnya di Jalan Sunan Ampel 11, RT 6 RW 1 Ganten, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, ya kan? Ya, ada sebuah rumah makan Padang yang cukup ramai dikunjungi pembelinya, bahkan jarang terlihat sepi pengunjung. Rumah makan ini diberi nama Elok Sayu. Nah, sahabat pendengar, saat ini saya bersama tim berada di rumah makan Elok Sayu yang berada di Jalan Ampel 11 RT 6 RW 1 Ganten, Kecamatan Magelang Selatan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau, ya pastinya ownernya atau pemiliknya yang saat ini sudah berada di sebelah saya, Dani. Beliau adalah Ibu Des Murni, pemilik rumah makan Padang Elok Sayu, ya. Selengkapnya dalam ngobrol pagi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Kami bersama tim di acara ngopi ini memang pengen tahu sih, pengen ngobrol-ngobrol sedikit lah tentang Elok Sayu ini ya. Nah, ngomong-ngomong Ibu, sejak kapan sih rumah makan ini berdiri dan kenapa diberi nama Elok Sayu? Seperti apa Ibu? Rumah makan berdiri tahun 2004. 2004? Iya, sudah hampir 17 tahun. 17 tahun? Iya. Aha. Karena berdirinya ini karena kondisi ya. Kondisi kebetulan kita juga asal dari dari Padang. Alhamdulillah kita bisa masak. Itulah awalnya kita mendirikan rumah makan kecil-kecilan. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang banyak digemarin pengunjung. Ya alhamdulillah. Walaupun saat ini kita ditimpa musibah COVID-19, tapi ada dampaknya juga. Kita merasakan kondisi saat ini. Tapi bersyukurlah, yang penting kita sekarang sehat. Jalan ya. Nah, Jalan. sedikit tadi Ibu sempat bilang bahwa tadi katanya kondisi yang seperti awal sih, yang pada akhirnya Ibu mendirikan rumah makan ini seperti apa Ibu? Pertama kita kehilangan pekerjaan. Awalnya mendirikan rumah makan ini ya? Suami dulu cuma pengemudi ya. Ya. Habis kecelakaan.
kondisi tidak bisa memungkinkan dia pekerjaan seperti itu, akhirnya kita mencari solusi yang lain. Marilah kita buka rumah makan, kita coba-coba gitu. Kita awalnya ya numpang lahan dulu, alhamdulillah lama-lama kita bisa punya sendiri. Ya, memang bisa dibilang juga memang saya Dani itu pelanggan di Elok Sayu juga Ibu. Bahkan semenjak awal dulu di bawah, ya kan, di bawah sebelum gedung ini, Dani sudah menjadi pelanggan juga. Dan bisa dikatakan dari perkembangannya itu sendiri kalau dilihat dari awal sampai sekarang itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sekalipun awalnya seperti tadi Ibu bilang bahwa diawali dengan karena kondisi yang pada akhirnya membuat satu komitmen bersama dengan Bapak untuk mendirikan satu rumah makan yang ternyata juga sampai saat ini berhasil Ibu ya. Nah, dengan apa usaha yang saat ini sudah Ibu jalankan, dari nama sendiri Ibu, itu kok beri nama Elok Sayu itu apa sih artinya atau ada maksudnya apa? Ini kita jualan ini nggak lupa, nggak jauh dari doa dari orang tua ya Pak. Ya. Elok Sayo itu bisa dikatakan nama baik itu kan. Elok itu memang bagus, Sayo itu kita berseia, kompak lah gitu kan. Elok Sayo, alangkah baiknya kita bermufakat, kompak, beria sekata. Jadi ini menjadi satu komit awal juga bahwa dengan nama itu sendiri menjadi satu komit bahwa ayo kita jalan bersama untuk mendirikan rumah makan ini Ibu ya. Luar biasa, luar biasa. Nah, kenapa kok memilih usaha ini Ibu? Karena mungkin memang Ibu dari awalnya itu sudah benar-benar lihai untuk memasak masakan Padang yang khas ini. Atau ada pertimbangan lain? Kenapa kok memilih usaha ini, Bu? Alhamdulillah sebelum kita buka usaha ini, banyak juga dari kelurahan kalau ada acara sering juga pesan sama kita. Jadi Pak Lurahnya bilang gini, kenapa sih kamu nggak buka aja? Sementara kamu bisa masak. Ayo buka lah, coba gitu. Alhamdulillah kita timbul ide untuk buka usaha ini. Ya kita awalnya pelan-pelan dengan modal sedikit, lama-lama alhamdulillah bisa berkembang seperti ini. Seperti ini ya. Nah, seperti inilah. Sahabat pendengar, ini satu contoh nyata yang sahabat pendengar bisa lihat sendiri di Kota Magelang, yang saya yakin semua tahu, bahkan mungkin juga menjadi pelanggan tetapnya Elok Sayu. Dengan apa awal yang ternyata membuat beliau ya, Ibu Des Murni itu mendirikan rumah makan Elok Sayu ini. Ternyata awalnya dari kecil juga, ya kan, dari pesanan-pesanan yang ada di sekitar rumah, ya kan, yang ternyata membuktikan juga dengan masakan ibu kok ternyata enak, yang pada akhirnya juga dapat dorongan, mbok buka rumah makan, masakannya enak loh. Nah, dengan masukan-masukan seperti ini ternyata Ibu Des Murni itu bisa dikatakan tanggap juga, hanya membuka rumah makan Padang ini, dan terbukti sampai saat ini pun juga berjalan bahkan sangat ramai luar biasa. Ini satu pelajaran yang kita bisa ambil sahabat pendengar, bahwa memang sesuatu yang gede itu memang diawali dari kecil Ibu ya. Ya terbukti saat ini memang sudah luar biasa. Nah, kalau melihat dari pembelinya, mayoritas itu dari kalangan apa Ibu? Dari instansi, dari masyarakat, atau dari apa? Alhamdulillah dari kalangan bawah sampai menengah sampai atas gitu. Jadi masuk semua Ibu ya? Masuk semua. Masuk semuanya ya. Nah, tentunya dengan apa yang saat ini pun bisa kita lihat bersama bahwa tadi itu luar biasa rame ya kan. Nah, ini tentunya juga tidak lepas dari rasa sendiri ya kan. Nah, dari rasa, dan mereka dari pembeli yang akhirnya juga bisa dikatakan menjadi pelanggan itu pasti juga dengan rasa yang cocok juga, yang akhirnya kembali dan kembali. Nah, Ibu, kalau menurut Ibu, kenapa Elok Sayu digemari dan ramai dikunjungi? Mungkin ada pelanggan yang pernah bilang, Ibu, aduh masakan ini luar biasa loh, atau seperti apa Ibu? Kenapa kok mereka pada sekali datang, besok diulangi lagi, datang lagi. Seperti apa Ibu? Ya alhamdulillah kita kan sini tinggal di Jawa, kita mengikuti
selera Jawa, ya Padang, tapi nggak begitu pedes gitu. Ya alhamdulillah banyak digemari aja gitu. Ya kita juga berusaha gimana mungkin kita bisa melayani tamu biar bisa balik lagi ke sini gitu kan, biar pelanggannya bertambah terus. Berarti di samping rasa yang disajikan dari servis pun juga Ibu lakukan Ibu ya, gitu ya. Oke. Nah, Kita kalau kan semua itu cuma berusaha betul sekali. untuk meraih pelanggan gitu. Pernah nggak Ibu sekali waktu ada masukan dari pelanggan bahwa Ibu kayaknya ini kurang gini, dan hal semacam ini Ibu tanggapi seperti apa? Kita bersyukur ada yang nanggapi seperti itu. Dan itu pernah terjadi juga? Alhamdulillah ya ada, tapi ya nggak banyak sih. Ya cuma komennya kami sangat cocok sama sini, gitu, sama Elo Sayur gitu. Kita cuma ucap terima kasih ya Bu saran-sarannya gitu. Nah sekarang gini Bu, kalau di Kota Magelang sendiri aja lah, ini yang namanya rumah makan Padang kan luar biasa, ya kan? Nah bagaimana cara bertahan dan bersaing di usaha ini Bu? Padahal itu tadi di sampai saat ini aja lah masih bermunculan rumah makan yang baru seperti apa Ibu? Kita tanggapin dengan rasa bersyukur dan ikhlas. Kalau rezeki itu nggak akan kemana kan. Seperti apapun kita berusaha, kalau nggak rezeki nggak akan kita dapatin. Ya kita pasrah aja sama Allah gitu. Ya. Pada intinya dari awal di samping pasrah kita pun juga mungkin Ibu tetap lakukan yang naik usaha Ibu ya, tetap pertahankan dengan rasanya, tetap pertahankan dengan servis yang selama ini Ibu berikan ke pelanggan, yang itu membuat dari mereka yang sudah pernah ke Elo Sayur, yang akhirnya mereka pun akan selalu kembali lagi Bu ya. Amin. Nah kalau dari karyawan Ibu, berapa karyawan yang dimiliki saat ini dengan yang membantu Ibu selama ini, berapa karyawan? Ya kira-kira ada 8-9 lah. 8-9 karyawan. Dan itu mereka punya keahlian masing-masing Ibu ya? Iya. Kalau dari karyawan itu sendiri kebanyakan dari warga Magelang? Magelang semuanya. Sekitar rumah makan ini Bu? Alamatnya? Iya. Ada yang dari Kebumen juga. Oh dari Kebumen? Oh masih saudara? Saudara. Oh masih saudara, ya kan? Tapi yang dari sebelah sini pun juga ada? Ada. Jadi memang ada sisi baiknya juga di lingkungan, dalam arti mereka akhirnya mendapat lapangan kerja juga Ibu ya. Iya. Oke. Kalau boleh Ibu, berapa omset sebulannya, per bulannya Ibu? Ya namanya rezeki enggak pasti ya Nggak Pak pasti. ya. Kadang-kadang keadaan rame, kadang-kadang sepi. Kita semua ya pasrahlah, yang penting anak-anak bisa mendapatkan rezeki dari sini gitu kan. Dengan kata lain cukup Ibu ya? Alhamdulillah. Cukup. Nah sekarang gini, dengan kalau kita lihat kondisi saat ini dengan adanya virus corona, ini saya yakin juga ini sangat berpengaruh juga dengan yang namanya kuliner Ibu ya. Ya. Kalau di Elo Sayur sendiri seberapa besar pengaruhnya Ibu? Pengaruh dari Covid ini sampai 50%. 50%? Iya. Dari awal sampai sekarang atau sekarang udah ada peningkatan dengan adanya new normal ini? Hampir sama aja sih Pak selama Covid ini. Masih ada perubahan gitu kan. Nah, dengan adanya penurunan yang ya bisa dikatakan juga signifikan ya, 50%. Ibu punya terobosan apa untuk bisa mengembalikan lagi? Ya belanja sesuai dengan kebutuhan hari-hari aja. Anak-anak karyawan bisa dikurangi masuk gitu kan. Bukan dihentikan enggak. Di giliran. Nah, biasanya 9 orang bisa jadi 5 orang. Jadi kalau dilihat dari omset dan pengunjung itu bisa dikatakan juga drastis 50% Ibu ya. Nah sekarang dengan kondisi ini, kalau untuk porsi masaknya itu juga dikurangi atau tetap Ibu? Dikurangi juga. Jadi disesuaikan juga ya? Sesuaikan. Kalau dari kondisi normal sebelum adanya wabah ini Bu,
itu untuk Dani untuk tak lihat dari anu aja, dari apa kalau masaknya itu untuk nasi berapa kilo Ibu per harinya waktu kondisi normal? Ya, lumayan lah Pak, sampai 50, 60 50 kilo per hari per hari. habis. Alhamdulillah. Uish, luar biasa, luar biasa. 50 kilo buka dari jam 8 sampai Jam 9 malam. jam 9, 50 kilo habis. Masya Allah. Nah, dengan sekarang kondisi saat ini menjadi separuhnya atau separuhnya? Begitu, bisa dikatakan begitulah Pak. Separuhnya ya. Tapi juga habis Ibu jam 9 ya. Ya, banyak perubahan lah Pak. Semoga bencana ini cepat selesai ya Pak. Amin, ya. amin, 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 amin. Biar kondisi kita normal kembali. Amin, ya. amin. Ya memang kondisi ini tidak hanya Ibu yang yang menerima imbasnya juga Ibu ya kan. Bahkan semua dengan adanya virus ini memang semua kena imbasnya. Dan betul lah kita berharap semoga dengan kondisi ini akan cepat normal dan tentunya kita pun juga akan bisa benar menikmati Bu ya. Oke, apa suka dukanya Ibu bisnis kuliner semacam ini? Yang pernah Ibu alami seperti apa? Suka dukanya? Sukanya, alhamdulillah banyak dikunjungin, otomatis omset bertambah. Yang dukanya, bahan-bahan sembako mahal, pembeli sepi, otomatis kayak kita rempah-rempah itu enggak masuk, cuma barang tambahan gitu kan. Kalau sepi otomatis itu sudah enggak kehitung. Ya disitulah kita kerugiannya gitu Pak. Kalau saat ini saya yakin juga Ibu dengan waktu sekian lama 17 tahun itu juga sudah merasakan dari hasilnya lah Ibu ya. Kondisi nyata aja lah. Dulu Dani benar waktu di bawah itu yang masih sederhana ya kan, yang sampai akhirnya juga sampai saat ini dengan waktu 17 tahun yang akhirnya luar biasa sudah menempati gedung seperti ini dan ini pun juga sudah milik sendiri Bu ya. Ini satu peningkatan yang luar biasa. Jadi sahabat pendengar, satu contoh nyata ya kan, bahwa ini memang bentuk satu usaha yang sangat-sangat diperjuangkan oleh Ibu bersama keluarga dan dari awalnya memang ini menjadi satu komit bersama bahwa menjalani satu bisnis itu memang harus ada niat, usaha dan jangan lupa berdoa Ibu ya. Yakin, Oke. Ya harus yakin, betul sekali. Nah, harapan Ibu pribadi yang belum tercapai saat ini apa Ibu? Alhamdulillah kita jalannya aja. Nah, apa kata Allah aja kan, kita jalanin. Kita ada rezeki, bisa beli ini gitu kan. Cabang alhamdulillah sudah ada buka. Sudah di cabang? Temanggung ya. Oh di Temanggung? Temanggung. Di depan Polres itu kan. Itu Elok Sayu juga. Di Temanggung depan Polres Temanggung. Ya, Polres yang baru itu. Ya, rencana ada sih kalau anak-anak mau mendukung gitu, mau lah. Tapi kalau bisa jangan di Magelang lah gitu kan, di luar Magelang. Kalau yang di Temanggung itu udah berapa lama? Hampir 5 tahun. Oh udah lama juga? Iya. Oh dan sudah jalan juga? Alhamdulillah. Nah dengan semakin luasnya lias Ibu pun mulai berbuka cabang semacam ini, tentunya ini pun juga bisa dikatakan juga bisa subsidi silang Ibu ya. Untuk kedepannya masih ada rencana untuk buka lagi Bu? Ya kedepannya kita juga belum tahu ya. Nanti tersana. Tapi rencana ada itu ya? Lah, ya. Rencana ada. Oke. Ya baik. Nah Ibu kasih dong satu motivasi untuk sahabat pendengar yang ingin memulai usaha, ya, monggo kasih satu motivasi untuk sahabat pendengar yang saat ini sih Ibu sudah lakukan dan ternyata berhasil. Motivasinya Ibu itu apa? Ya yang penting niat usaha itu kita yakin dan ikhlas, apalagi sama anak-anak, sama karyawan kita saling menghargai. Otomatis kita saling jalan, anak-anak ya betah. Kita aja di sini karyawan sudah dari tahun 2004
2004 sampai sekarang masih bertahan Ibu Sampai ya. sekarang Bahkan masih sudah bertahan. buka cabang juga dan rencana mau buka lagi Bu ya. Amin. Baik, coba pendengar. Ya, ini satu yang memang menjadi satu ilmu dan ini satu pengetahuan baru buat kita ya, di mana kita pengen usaha dan usaha itu tentunya juga semua pengen sukses, ya kan? Komit awal memang harus ada. Seperti apa Ibu tadi bilang ya, Ibu Des Murni, pemilik rumah makan Padang Elok Sayu ini mengatakan bahwa dari awal karena kondisi yang pada akhirnya juga punya satu komit bersama dengan Bapak untuk membuka rumah makan ini ya. Ini ternyata juga berhasil dan di awal itu memang harus ada yang namanya tadi Dani bilang niat ya kan, ada usaha, ada kemauan dan tidak menurut kemauan juga itu harus kita lakukan, kita selalu berdoa ya Ibu ya, itu pasti ya. Baik, coba mendengar. Itu tadi ngobrol pagi kali ini bersama Ibu Des Murni, pemilik rumah makan Padang Elok Sayu yang berada di Jalan Sunan Ampel 11 RT 6 RW 1 Ganten Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang. Kita berharap dengan acara ini selalu akan menjadi ilmu baru, menjadi motivasi baru dan menjadi inspirasi baru yang pada akhirnya sahabat pendengar pun juga akan bisa meniru beliau-beliau yang sukses menjalankan bisnis mereka. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.